Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febrian Fajri. Saya Triwulandari. Saya Linda. Saya Kurnia Fitriani. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran mengenai permintaan dan penawaran. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Kalian pernah gak sih membeli makanan cepat saji seperti hamburger? Dan ketika memesan, kalian pasti melihat begitu banyak varian. Namun, pernah gak sih terlintas di benak kalian, kenapa harga burger X berbeda dengan harga burger Y? Atau, kenapa ada perbedaan harga? Ternyata, dalam menentukan harga, terdapat beberapa faktor penentu harga. Di antaranya, biaya bahan baku, biaya tetap, biaya variabel, penawaran pengusaha, pemasaran, peraturan pemerintah, biaya produksi, permintaan pelanggan, harga pesaing, dan strategi bisnis. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penawaran dan juga permintaan. Semangat dan selamat belajar, teman-teman! Tahukah kamu? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Gimana? Udah tahu kan? Tahukah kamu, jumlah permintaan handphone Samsung lebih besar dibandingkan handphone Oppo? Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, selera konsumen. Kelima, pertambahan penduduk. Yang keenam, asumsi terhadap perubahan harga. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, keuntungan yang diharapkan. Keempat, teknologi produksi. Kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, munculnya produk baru. untuk mempermudah memahami hukum permintaan dan penawaran, berikut ilustrasinya. Bu Tuti membuka sebuah kedai burger. Di hari pertama berjualan, Bu Tuti menetapkan harga Rp8.000. Akan tetapi, hanya 2 orang konsumen yang mendatangi kedainya. Mengetahui hal tersebut, Bu Tuti memikirkan, kenapa burgernya tidak habis ya? Karena penasaran, Bu Tuti mulai berkeliling dan menemukan kedai burger dengan harga Rp7.000. Di sana, Bu Tuti melihat bahwa banyak konsumen yang mendatangi kedai tersebut. Setelah itu, Bu Tuti merasa, sepertinya aku tahu penyebabnya. Dan keesokan harinya, Bu Tuti mulai menerapkan apa yang diketahuinya, yakni Bu Tuti menurunkan harga menjadi Rp6.000. Setelah menurunkan harga menjadi Rp6.000, terlihat bahwa konsumen yang datang pada hari ini dan hari kemarin berbeda, dan jumlah burger yang terjual menjadi lebih banyak. Dan keesokan harinya, Bu Tuti kembali menurunkan harga burgernya, yakni Rp5.000, dengan harapan banyak konsumen yang mendatanginya. Dan benar, ketika Bu Tuti menurunkan harganya menjadi Rp5.000, konsumen pun bertambah banyak dan jumlah burger yang terjual pun lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Bu Tuti kembali berkeliling dan menemukan kedai yang sebelumnya menjual burger dengan harga Rp7.000 kini menjual burger dengan harga Rp8.000. Namun, pelanggannya tetap banyak.
Melihat hal tersebut, Bu Tuti juga mencoba menerapkan hal yang sama pada kedainya, yakni menaikkan harga burger menjadi Rp7.000. Meskipun telah dinaikkan menjadi Rp7.000, ternyata konsumen atau pelanggan yang datang ke kedai Bu Tuti tetap banyak. Bu Tuti pun merasa senang akan hal tersebut. Karena menginginkan keuntungan yang lebih, Bu Tuti kembali menaikkan harga burgernya, yakni menjadi Rp8.000. Dan meskipun harga burger di kedai Bu Tuti naik menjadi Rp8.000, pelanggan atau konsumen yang berdatangan tetap banyak, dan Bu Tuti pun merasa bahagia. Contoh tersebut sudah sesuai dengan hukum permintaan, yang dimana bunyinya semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaannya. Sedangkan sebaliknya, jika harga suatu barang itu tinggi, maka permintaan barang tersebut akan rendah. Dan untuk penawaran, hukumnya berbunyi, semakin tinggi harga barang tersebut, maka barang yang akan ditawarkan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika harga akan barang tersebut itu rendah, maka barang yang akan ditawarkan pun ikut rendah. Jadi begitu arti dari hukum masing-masing permintaan dan penawaran. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, di sini saya akan memaparkan bentuk kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di sebelah kanan saya ada bentuk kurva permintaan, dan di sebelah kiri saya ada bentuk kurva penawaran. Kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif, atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, jika harga suatu barang itu turun, maka akan tinggi pula permintaannya. Sedangkan kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif, atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang itu sendiri. Di mana semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimana teman-teman? Materi hari ini menarik bukan? Tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.